SAW beserta durian, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Langsung saja susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari ibu kepala sekolah, keempat pembacaan doa, kelima pembacaan kalimat penutup. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara kedua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin mohon duduk kembali. Lanjut ke acara yang ketiga yaitu sambutan dari ibu kepala sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak, Ibu guru, Presiden Penata yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di hari yang baik ini. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mendiseminasikan budaya positif di sekolah kita ini. Budaya positif adalah fondasi yang sangat kuat untuk membangun lingkungan belajar yang kondusif, di mana setiap individu merasa dihargai, dihormati, dan memiliki kesempatan untuk membangun secara optimal. Dengan menerapkan budaya positif, kita berharap dapat menciptakan suasana sekolah yang lebih menyenangkan, lebih inklusif, dan lebih produktif. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan sekolah kita sebagai tempat di mana setiap siswa dapat meraih prestasi terbaiknya. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita yang bernama Asami, kita persilakan untuk membaca kalimat sesuai dengan agama dari kepercayaan beliau, serta rekan-rekan yang sesama beragama Muslim. Dan sama-sama kita mengangkat dulu kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil alamin wa maghfiratan lil alamin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-maut wa khawfan min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa sallallahu wa sallamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Ibu Kepala Sekolah SD Durata yang sudah bersedia memberikan waktu untuk ulun mendesiminasikan budaya positif yang kami ajari di program Guru Penggerak pada modul 1.4. Yang ulun hormati kawan-kawan guru, Bapak dan Ibu guru SD Durata yang juga bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ulun pada hari ini. Pada hari ini ulun akan mendesiminasikan tentang budaya positif. Desiminasi itu artinya Bapak Ibu, ulun di sini mau berbagi ide, gagasan, dan informasi. Semoga nanti apa yang ulun sampaikan di desiminasi kali itu bermanfaat bagi kita semua dan akhirnya kebutuhan kami tergerak untuk mengikuti dan mengaplikasikannya di kelas hentian. Acara kita pada hari ini Bapak Ibu, yang pertama nanti kita akan membahas tentang desiminasi budaya positif di sekolah, tentang penyusunan keyakinan kelas. Yang kedua tentang berbagi pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif. Bapak dan Ibu tentu mengenal siapa beliau. Beliau adalah Ki Hajar Dewan Tara. Mengatakan bahwa pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, di sini ulun mau, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, ulun mau membuat kesepakatan dengan Bapak Ibu. Kesepakatan itu maksudnya Bapak Ibu henti-hentiannya apabila ulun mengajukan ini setuju atau tidak. Apabila ada yang tidak setuju, bisa nanti ulun hapus. Yang pertama, di kegiatan ini kita membangun suasana yang positif dan kolaboratif. Bersedia? Sepakatkan Bapak Ibu? Maksudnya kolaboratif di sini nanti ada interaksi Bapak Ibu lah. Kemudian yang kedua, bersediakah mengikuti kegiatan sampai akhir? Kemudian yang ketiga, ketika satu orang berbicara, yang lain mendengarkan. Yang keempat, menyampaikan pendapat sesuai giliran dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, ambil dan terapkan yang baik dan tinggalkan hal yang kurang baik. Kemudian yang terakhir, ketepatan waktu mengakhiri kegiatan. Alhamdulillah karena kesepakatan ini sudah disetujui oleh Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru,
penjelajahan apa aja yang akan kita lakukan di dalam kegiatan hari ini. Yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, nanti kita akan mengeksplorasi tentang keyakinan kelas. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Lalu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, di sini saya mau melakukan pembukaan. Kita baca sama-sama dulu perintahnya apa. Yang pertama, tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Yang B, tugas Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan A. Anda, B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi Bapak Ibu, di sini Ulun minta 2 orang yang nanti bermain peran, 1 orang sebagai A dan 1 orang sebagai B. Yang A ini nanti yang memegang rahasia Bapak Ibu, yang B yang nanti berusaha membuka rahasia ini. Jadi Ulun minta 2 kali tampilan. Yang pertama itu yang bersedia membuka, yang kedua nanti yang tidak bersedia membuka. Adakah yang mau bersedia? Lebih berharga untuk saya. Ini kan buka. Bolehkah saya
Anissa tadi lagi Tempo. Terima kasih Anissa. Tempo. Kuat motivasinya. Nah, jadi Bapak Ibu tadi terima kasih atas bantuannya untuk memperagakan tentang bagaimana kita caranya mengontrol diri. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tuh? Yang pertama, kadang kita bisa mengontrol, terkadang juga orang lain. Baik, melanjutkan. Sekarang kita memasuki pada tahap pertama Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Menurut Dr. William Glasser, perubahan paradigma teori kontrol itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi di sini maksudnya Bapak Ibu adalah tipuan, tidak nyata. Yang pertama, guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mungkin ini yang biasa kita anggap nyata, tapi ternyata menurut Dr. William Glasser tadi adalah hanya sebuah ilusi. Nah, Bapak Ibu di sini ada perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada perbedaan antara stimulus, respon, dan teori kontrol atau pilihan. Stimulus ini maksudnya Bapak Ibu adalah rangsangan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus kontrol mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, stimulus respon mengatakan model berpikir menang dan kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang dan menang tanpa ada yang kalah. Jadi kayak kita tadi yang waktu bermain peran, di situ ada kontrol diri, ada yang mampu dikontrol orang lain, ada yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Walaupun ada intimidasi atau apa, dia tetap dapat mengontrol diri. Dan Bapak Ibu di sini sedikit mau membahas, mungkin kita sudah sering mendengar kata disiplin, tapi ini secara belum mengangkat makna dari disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal ini maksudnya Bapak Ibu universal ini umum. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal menurut teori Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan.
uang. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin kalian sudah terbiasa mendengar kata-kata ini Bapak Ibu lah, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang ini Bapak Ibu. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Di sini ulun mau disimulasikan kebiasaan kami di kelas 2 tentang profil pelajar Pancasila. Yang kita tidak saja yang ulun lakukan tuh ulun ajak nyanyi. Kemudian pada hari ini ulun mau membawa bagian menyanyi. Ya, 4 gerakan ulun aja. Pelajar biasa aja di kursi aja dulu kan? Ya sudah bisa. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu yang biasanya pagi-pagi Bapak Ibu lah melakukan supaya kita mengenalkan anak, karena profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu ciri khasnya dari kurikulum Merdeka. Coba ulun minta semangatnya sekali lagi nggak? Iya, yang semangat 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulun harap nanti setelah acara diseminasi ini Bapak dan Ibu guru bisa mengajarkan anak-anak di kelas. Walaupun dulu merdeka, lebih baik apabila dikenalkan terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu di sini mau ini tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu diantaranya pertama peduli, percaya diri, kerjasama, menghargai, jujur, santun, komitmen, gotong royong, sabar, menghormati, rajin, semangat, keadilan, toleransi, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif dan mandiri. Jadi Bapak Ibu yang di dalam sini semua ini adalah dari nilai-nilai kebajikan. Satu kita mulai dulu. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki alur yang selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya apabila dia melakukannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi teori motivasi perilaku manusia ini ada 2 motivasinya Bapak Ibu. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi ekstrinsik. Berarti motivasinya dari luar. Kita lihat, nih dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, karena dia mengharapkan imbalan. Jadi itu motivasinya dari luar. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi intrinsik, berarti kesadaran dari dalam diri sendiri. Kemudian Bapak Ibu, kita pernah mendengar kata penghargaan dan hukuman. Penghargaan dan hukuman, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor tertentu.
tergantung. Penghargaan menurut Alfikon, beberapa dampak dari kita memberi penghargaan, Bapak Ibu, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi apabila kita tuh selalu mengharapkan penghargaan, mengharapkan anak tidak dapat penghargaan, ada efeknya Bapak Ibu. Yang pertama, penghargaan ini menghukum. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan ini maksudnya Bapak Ibu, apabila si anak misalnya si A selalu dapat penghargaan, sementara yang B tidak dapat, ini mungkinnya nanti ada iri hati. Akhirnya rusak hubungan pertemanan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Mematikan di sini maksudnya Bapak Ibu, karena si A yang selalu dapat penghargaan tadi, kemudian si B ini jadi malas, sehingga kreativitasnya seperti tidak dihargai. Kemudian yang terakhir, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Ingat Bapak Ibu, motivasi intrinsik tadi motivasi dari dalam. Jadi nilai dari dalam itu kurang karena dia selalu mengharapkan motivasi dari ekstrinsik. Dapat apa tadi? Dapat penghargaan. Contoh kasus Bapak Ibu, ulun bacakan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau membaca di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta IPA maju ke depan dan berdiri ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan dari kasus ini yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Meminta adakah dari Bapak Ibu yang bersedia untuk menjawab pertanyaan ini? Makasih Bapak, silakan Pak. Apakah Bapak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA tadi Pak? Sesuai dengan awal cerita, tentu tanggapan saya tidak setuju Bu dengan Pak Seno. Alasannya pertama, seharusnya yang dilakukan oleh Pak Seno adalah mengarahkan, bukan mempermalukan. Kemudian yang kedua, seharusnya yang dilakukan oleh Pak Seno yaitu mengarahkannya harus dengan pendekatan dari secara pribadi, tidak di hadapan orang banyak sehingga mempermalukan si anak. Benar banget Bapak. Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak tidak setuju karena si Pak Seno itu bukannya mengarahkan tapi malah menambah si IPA jadi malu. Kemudian Bapak, saya mau tanya lagi kepada Bapak, menurut Bapak tindakan Pak Seno terhadap IPA itu hukuman atau konsekuensi Pak? Menurut saya konsekuensi Bu. Kenapa, karena Pak? pada waktu itu mereka sedang belajar matematika bukan menggambar. Jadi itu konsekuensi. Terima kasih Pak Murjani atas tanggapannya. Hebat banget Pak Murjani. Kemudian Bapak Ibu di sini ulun membuat daftar pilihan kasus. Bapak Ibu nanti bisa mengatakan ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Baik Bapak Ibu sudah siap? Kayak kuis gitu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang lain? 100 kali. 100 kali hukuman atau konsekuensi Pak? Setuju nggak Pak hukuman atau konsekuensi? Kata Ibu tadi hukuman karena terlalu ya baik kita setuju aja ini adalah sebuah. Yang kedua, lari mengelilingi
konsekuensinya. Iya. Harus tahu dulu. Di belakang. Oh iya. Benar aja. Oh iya. Hukuman Hukuman, apa? ya. Hukuman. Jadi 3 ini sudah hukuman Pak. Iya. Lanjut lagi mengganti kertas tugas teman yang telah dikorek. Membersihkan tumpah layar di meja. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar berpegangan. Hukuman. Ya, baik Bapak Ibu, di sini saya sudah membuatkan jawabannya. Kita lihat Bapak Ibu apakah jawaban Bapak Ibu tadi sesuai. Oh iya. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat benar. Iya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah juga sebuah hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga adalah sebuah hukuman. Mengganti kertas tulis teman yang telah dicori-cori itu adalah sebuah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam adalah sebuah hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran media itu adalah sebuah konsekuensi. Berarti yang di sini aja yang salah. Hebat. Nah kemudian Bapak Ibu di sini ada perbedaan antara apa itu hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Bedanya yang ini tadi panjang Pak ini. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman Bapak Ibu, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Karena konsekuensi ini berarti sudah ada peraturan. Kemudian kalau hukuman ini dipaksa Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus dan kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Misalnya kayak itu tadi Pak, yang upacara bendera apabila kalian memakai, kita ada konsekuensi. Akhirnya si anak ini menyesuaikan diri. Jadi akhirnya dia jadi lambat pakaian. Kemudian konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi tadi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pasti dia buat karena tadinya takut dihukum. Sementara kalau konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Kemudian hukuman anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sementara kalau konsekuensi anak hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan atau untuk sementara waktu. Jadi kalau hukuman ini mungkin traumanya lebih lama Bapak Ibu, atau mungkin seumur hidupnya ingat. Kalau konsekuensi ini harapannya karena tadi berdasarkan peraturan, jadi mungkin tidak terlalu lama. Baik Bapak Ibu, kita selanjutnya memasuki restitusi. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kata restitusi sebelumnya? Pernah? Iya. Alhamdulillah apabila sudah pernah mendengar. Jadi Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan sebuah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, di dalam restitusi
kita itu bukan menyalahkan anak. Jadi kita mengajak anak untuk memperbaiki karakternya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara anak yang ditawarkan mencari solusinya. Jadi, kemudian ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki alur keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Hal ini dikarenakan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi Bapak Ibu, kenapa harus kita tuh membuat keyakinan tadi? Karena keyakinan kelas ini motivasinya dari dalam, sementara peraturan itu motivasinya dari luar. Nah Bapak Ibu, cara membuat keyakinan kelas nanti adalah yang pertama, kita membuat peraturan bersama murid, kemudian disetujui. Kemudian dari peraturan ini kita nanti akan menciptakan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas apabila sudah dijalankan, maka akan menciptakan lingkungan positif minimal di sekolah kita. Kemudian lalu terlahirlah budaya biasa. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya mau berbagi tentang bagaimana kemarin kami di kelas 2 membuat keyakinan kelas. Proses membuat keyakinan kelas, guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama, seperti yang Ulun jelaskan tadi, berdiskusi tentang peraturan kelas. Jadi Bapak dan Ibu guru nanti berdiskusi dengan murid. Peraturan kelas itu yang mau dibuat bagaimana. Dalam berdiskusi tentang peraturan kelas, kita boleh menampung sebanyak-banyaknya. Jadi, kemudian berdiskusi tentang peraturan kelas ini misalnya tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh berkelahi, tidak boleh datang terlambat. Jadi masih menggunakan kata-kata negatif. Kan tidak itu berarti negatif. Kemudian apabila kita sudah berdiskusi tadi, dapat sudah peraturan kelasnya, kita rumuskan dulu Bapak Ibu. Dirumuskan yang mana yang mau dipakai. Rumuskan dengan siswa. Kemudian setelah peraturan kelas tadi dapat, lalu kata-kata negatif tadi kita ubah jadi positif. Misalnya, tidak boleh buang sampah di kelas. Kita ubah jadi kalimat positif menjadi menjaga kebersihan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tidak ada kata negatifnya. Misalnya tidak boleh bertengkar, ganti misalnya saling menghormati. Jadi ini lagi tadi ada peraturan kelas tidak boleh datang terlambat. Kita ganti jadi kalimat positifnya misalnya hadir tepat waktu atau disiplin. Jadi bedanya peraturan kelas tadi boleh menggunakan kata negatif, sementara kalau sudah masuk di keyakinan kelas harus menggunakan kata-kata yang positif. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu foto kami lah. Menempel ini sudah jadinya Bapak Ibu lah. Yang ini tadi ulun jelaskan lagi sedikit hasil dari keyakinan kelas anak-anak. Jadi anak-anak nanti disuruh membuat keyakinan kelasnya, kemudian dikumpulkan, lalu kita nanti bisa mendesainnya dengan Canva. Jadi akhirnya disajikan kita saling kolaborasi. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas 2. Nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini bisa Bapak Ibu pilih, terserah yang mana untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya ini menghormati Bapak Ibu. Menghormati itu ada apa? Menghormati teman dan guru. Jadi ulun minta hari ini kita
langsung. Membuat keyakinan Nih, kelas. membuat keyakinan kelas. Yang pertama Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas itu kata-katanya tidak usah terlalu panjang, tidak usah terlalu berbelit-belit supaya apa? Supaya mudah diingat oleh anak-anak. Minta Bapak Ibu membuatkan keyakinan kelas, terserah aja berhentian mau 3 atau 4 kah, bebas menggunakan kalimat yang positif. Oke. Sudah berkeyakinan kan? Ini sudah keyakinan kelasnya aja. Tadi aturan pertama yang Iya, yang negatif. Ini sudah yakin. Oh, sudah yakin. Saya yakin. Iya, salah sekali Pak. Iya. Bisa. Aduh, luar biasa. Anak itu udah Berkiruan. Satu kata satu kalimat kah? Terserah Pak, hendak dari Pak Buting nggak yang dari sini kan Pak? Oh. Cuma dia ada Bapak Ibu bilang yang mana, yang lengkapnya yang sedang ditempel. Bisa? Nah, ini masalah aja, saya mau bikin mana? Bu Fitri, apabila kalau itu sampean genang. Jadi misalnya tadi Bapak Ibu lah, kaget tepat waktu cukup baik. Ini bisa berhentian bulan 4 atau 5 yang kemungkinan bisa diterapkan di kelas. Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas beda enggak? Kurang lebih sama aja soalnya. Misalnya rajin. Rajin ini misalnya datang tepat waktu bisa jadi rajin lah. Atau apa? Ini terserah berpikir aja panggilannya yang mana dari kata-katanya. Ulun mau ulang itu dulu. Keyakinan kelas 1, kelas 3, kelas 4. Apabila sudah Bapak Ibu bisa ditempelkan Bapak Ibu lah. Bapak Ibu yang sudah selesai membuat keyakinan kelas, silahkan ditempel sesuai dengan kelasnya masing-masing. Bersedia Bapak Ibu? Bersedia. Alhamdulillah. Nah, dengan demikian berakhir untuk sesi membuat keyakinan kelas. Kita masuk sesi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita memasuki alur kebutuhan dasar manusia, ada pertanyaan pemantik yang kita simak bersama-sama kasusnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda
Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak dan Ibu, ada yang bersedia memberikan tanggapan atas pertanyaan ini? Bu, Terima kasih Bu Ana, silakan Bu Ana. Menurut Bu Ana bagaimana ini Bu Ana? ini emang sering terjadi di sekolah sini Bu, kalau kita daerah Kelata. Menurut saya si Joni ini karena sering kali dia menganggap senang, saya sepertinya senang karena sering kali kata-kata itu sering kali senang dia mungkin suka melihat ekspresi temannya yang lucu, bagaimana marahnya itu, mungkin dari situ dia senang, kebutuhan dirinya senang melihat ekspresi temannya. Menurut saya. Terima kasih Bu Ana. Iya. Menurut Bu Ana, si Doni tadi melakukan hal tersebut karena merasa ada kesenangan. Ada pendapat berbeda, silakan. Saya Bu, kalau menurut saya si anak ini ya dari kasus yang ini ada juga kasus yang terjadi di sekolah kita ya. Kemungkinan anak si Doni ini kurang perhatian dari orang tuanya. Maka ada baiknya kita bisa memberitahu kepada orang tua si murid, orang tua si Doni, maka dari sana orang tua akan lebih perhatian dengan apa yang harus dibutuhkan anak dan itu ke sekolah. Ya, terima kasih buat Ibu Fitri. Jadi tadi kita ada dua kebutuhan yang dilakukan oleh Doni. Yang pertama, Doni melakukan hal tersebut karena hanya kesenangan. Yang kedua, tadi kata Bu Fitri apa Bu Fitri? Jadi Kasih sayang. dikasih Jadi si Doni ini kekurangan kasih sayang, perhatian dari orang tua. Iya, terima kasih buat Bu Ana dan Bu Fitri. Kemudian Bapak Ibu di sini kita memasuki tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu Bapak dan Ibu ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama, survival, artinya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Seperti kayak perlu makan, rumah, itu adalah survival. Yang kedua, love dan belonging, kebutuhan untuk diterima. Seperti kayak Bu Fitri tadi, ya ada kebutuhan untuk disayangi. Kemudian power, kebutuhan melakukan atas perbuatan. Maksudnya di sini si Doni tadi misalnya melakukan hal tersebut karena dia paling ingin berpuasa. Ini aku nih yang paling power. Kemudian yang keempat itu adalah freedom, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kemudian yang terakhir untuk kesenangan, seperti yang Ibu Ana katakan tadi. Jadi kebutuhan dasar kita itu ada juga tentang kebutuhan kesenangan. Kalau si Doni tadi senang mengambil makanan anaknya. Kalau kita guru mungkin kesenangan kita beda-beda. Misalnya mungkin ada yang suka healing, ada yang suka memasak. Itu yang dimaksud kebutuhan akan kesenangan. Kemudian ada Bapak Ibu, kita mengidentifikasi kebutuhan dasar. Ada sebuah kasus lagi Bapak Ibu. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa ia dibenci Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah Bapak Ibu, si Dinda ini menyanyi ini untuk supaya kelas jadi seru. Kira-kira kebutuhan si Dinda ini pengennya di apa Ibu? Yang mana maksud kamu? Ada yang bersedia? Kalau menurut Ron, kayaknya ini masuk di kesenangan. Karena dia suka berusaha itu apa? Menyenangkan dirinya lah ya. Sendiri, karena tidak ada suaranya kan jadi nggak
membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang biasanya terjadi. Yang pertama, ketika identitas yang kita dapatkan itu gagal, maka kontrol itu ada di luar kita. Kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Misal Bapak Ibu, guru berbuat menghardik-hardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Jadi ketika siswa berbuat kesalahan, kita menghardik, menunjuk, menyakiti, itu termasuk di kontrolnya penghukum. Kalau kita membuat rasa bersalah, langsung Ibu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gini, Ibu kecewa sama kamu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan. Misalnya murid terlambat, alasannya apa? Kita sebagai teman. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kita ketika berada di posisi pemantau ini, Bapak Ibu, kita bekerja berdasarkan peraturan. Di pijakan pemantau ini tadi adalah di peraturan. Identitas berhasil ini Bapak Ibu teman dan sebagai pemantau. Akan tetapi ini kontrolnya masih dari luar, bukan dari dalam diri. Kemudian identitas yang berhasil atau sukses kita sebagai guru yang diharapkan itu adalah sebagai manajer. Jadi mengajukan pertanyaan yang diakhiri nantinya mampu mengevaluasi dan memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kira-kira di mana kita biasanya Bapak Ibu deh? Apakah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Kayaknya semua pernah. Kadang-kadang sebagai manajer, kadang-kadang sebagai teman, ya kan. Kadang-kadang membuat orang yang merasa bersalah. Banyak ceramahnya kadang-kadang. Mungkin semua Bapak Ibu guru di sini pernah mengalami lah, sama mungkin Ulun juga. Semua yang 5 posisi kontrol ini Ulun pernah melakukan. Nah Bapak Ibu, dalam kita menghadapi sebuah kasus tadi, jadi kita itu dihadapkan sebagai manajer. Jadi kita dihadapkan guru itu berusaha sebagai manajer. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, kita dihadapkan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu lah, segitiga restitusi. Jadi ketika anak bermasalah, ini dulu yang langkah awal kita. Jadi kita tuh jangan langsung menghukum, jangan langsung membuat rasa bersalah, tapi ini dulu diterapkan. Bagaimana penerapannya? Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Yang kedua, nanti kita validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan diri. Kemudian apa kata-kata yang bisa kita katakan pada anak? Menstabilkan identitas adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah tadi menjadi positif terhadap dirinya. Kita bisa mengatakan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Yang kedua ini tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi untuk menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan kata-kata ini Bapak Ibu. Terserah aja nanti kalau dipraktekkan yang mana yang mau. Jadi jangan langsung, kamu salah. Tapi lebih ini dulu lah jangan diramahi dulu. Kemudian setelah tadi kita selanjutnya kita adalah memvalidasi kebutuhan. Apa manfaat validasi kebutuhan itu? Validasi kebutuhan untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Jadi kayak seperti tadi yang kasus-kasus tadi ini. Jadi apa kebutuhan yang pertama? Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu masih punya alasan kenapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu.
sudah menerapkan segitiga restitusi dan bagaimana penerapannya. Jadi yang pertama kasus yang belum tangani itu adalah Aisyah marah kepada Tabita karena selalu mencontek hasil latihan mereka sehingga tanpa sadar Aisyah merobek buku Tabita. Mari kita saksikan videonya. Rizky pada akhir-akhir ini sering terlambat masuk sekolah. Pada bulan ini Rizky sudah 6 kali terlambat pada jam pelajaran pertama. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya kata-kata mutiara dari Ulun tadi, Ulun minta 1 atau 2 orang untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini dari kegiatan awal sampai akhir. Kira-kira ada yang bersedia? Jadi Bapak Ibu nyampaikan bagaimana aja Bu, bagaimana kegiatan hari ini, kemudian apa manfaatnya. Oke, perlu mencoba. Oke, makasih Bu Ana. Mohon izin Bu, menurut saya pribadi kegiatan diseminasi budaya positif ya? Oke, judulnya aja lupa. Oke, Kebanyakan materi. kegiatan diseminasi budaya positif ini sangat menginspirasi buat saya sendiri Bu. Saya sangat mendukung, senang dengan kegiatan ini. Dan saya juga rasa seluruh warga sekolah pun menyambut senang dengan kegiatan positif ini. Nah, terus lagi saya yakin lagi dengan kegiatan ini kita bisa lebih mengubah yang lebih baik lagi kesejahteraan buat kita semua. Terima kasih Bu Ana. Mohon maaf ya. Ulun sudah berterima kasih Bu Ana mau merefleksikan tentang kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Kira-kira ada lagi yang mau memberikan pendapat? Boleh ya Bu, ini. Nah, terima kasih untuk Ibu Yuli yang dimana sudah melaksanakan kegiatan kita hari ini tentang budaya positif di sekolah. Ini menurut saya sangat penting bagi kita dan ini sangat membuat suatu gambaran yang jelas tentang betapa pentingnya budaya positif untuk kita laksanakan di sekolah ini. Nah, tetapi di sini kita jadi menyadari masih banyak yang harus kita benahi tentang budaya positif untuk di sekolah kita ini. Semoga dengan adanya kegiatan yang sudah Ibu sampaikan ini, kita di sini guru-guru lebih kompak dan lebih berkolaborasi lagi untuk melakukan kegiatan budaya positif ini. Terima kasih untuk Ibu Fitri dan Ibu Ana atas refleksinya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan tempat yang sudah disediakan. Kemudian terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan Ulun melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Harapan Ulun ke depannya, apa yang hari ini kita sampaikan dapat diaplikasikan di kelas masing-masing. Jadi tentang tadi bagaimana tentang keyakinan kelas, Ulun harap mungkin dalam beberapa minggu ke depan masing-masing kelas sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Kemudian posisi kita sebagai guru tadi yang awalnya kita itu adalah sebagai
murid Urata. Saya senang dengan adanya budaya positif di kelas saya. Tidak ada lagi pembulian dan perkelahian di kelas saya. Kami saling menyayangi